Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk hari ini ayat yang ke-8 ya. Telat sih, pelan-pelan itu belajar suratul Fat ya. Tapi inilah indahnya kita belajar. Dikit-dikit tapi nancep gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah. Saudara doain ya. Kemarin saya ngumumin 5 hari lagi akan dirilis khataman Quran harian. Plus doa bersama harian lewat www.santritahfiz.com. Nanti kita akan ngaji 1 hari 1 halaman. Setelah itu kita doa bareng. Plus setiap harinya ada doa-doa, zikir-zikir, fadilah-fadilah dan tips-tips tentang kehidupan. Insya Allah bisa di-download di santritahfiz.com. Habis itu share ke yang lain-lain. Berarti kalau hari ini berarti tinggal 4 hari lagi nih. Nah, minta doa ya. Baik, hari ini kita masuk ayat yang ke-8 dari surah Al-Fat. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Al-Fat ayat 8. Oke, kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Syahida, saksi. Mubassyira, pemberi peringatan. Mubassyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dan peringatan. Pemberi kabar gembira dan peringatan. Rasulullah sebagai saksi ya, saya lebih senang membawa kepada pemikiran, pandangan, pendapat bahwa Muhammad sallallahu alaihi insyaallah beliau akan menyaksikan kita ini umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi dalam keadaan apakah dicintai Allah atau dimurkai Allah. Rasulullah juga bisalah dikategorikan menurut sebagian mufassir yang lain sebagai saksi atas benarnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Membenarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi yang disempurnakan dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi tadi saya bilang, saya lebih mencoba membawa pada pengertian syahidah di sini. Rasulullah nanti menjadi saksi apakah kita betul-betul menjadi umat yang dicintainya atau dimurkainya. Maksudnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja Rasulullah berharap kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi yang panjang sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah memanggil Jibril alaihissalatu wassalam. Wahai Jibril, uhibbu abdan, aku mencintai seorang hamba. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril, fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Lalu Jibril bilang, fa'uhibbuhu, aku mencintai dia. Sebab Allah mencintai si hamba ini, jadi Allah memanggil Jibril dan memberitahu kalau aku mencintai fulan,
Allah bilang kepada Jibril, maka cintailah dia. Lalu Jibril turun ke langit dan memberitahu kepada penghuni langit bahwa Allah mencintai fulan. Dan aku pun mencintai, kata Jibril SAW, fulan. Maka hendaklah kalian mencintai si fulan. Maka penduduk langit pun mencintai fulan. Penduduk langit turun lagi ke dunia, mengatakan hal yang sama, bahwa Allah dan Jibril mencintai fulan. Seluruh penghuni langit juga mencintai fulan. Hendaklah kalian, wahai penduduk dunia, mencintai fulan. Maka penduduk dunia mencintai si fulan. Jadilah kehidupan si fulan ini dalam keadaan cinta dan dicintai. Lalu sahabat bertanya, apa pasal Allah mencintai seseorang? Dijawab di dalam hadis tersebut, hadis qudsi tersebut, bahwa karena nawafil, karena si fulan mencintai ibadah-ibadah tambahan. Sholat fardu belum membuat itu kira-kira ya. Hadis ini menjadi terwujud karena nafilahnya atau nawafilnya belum terwujud. Apa nawafilnya? Salat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Belum ada sedekahnya, belum ada baca Qur'annya, belum ada zikirnya, belum ada tasbihnya, belum ada istighfarnya, belum ada saling tolong menolongnya. Bila mana kemudian seseorang mengerjakan itu semua, maka Allah memerintahkan Jibril, lalu turun penghuni langit, turun penghuni dunia untuk mencintai si fulan. Mudah gitu semuanya. Nah, Rasulullah sebagai syahidah kepengen kita ini menjadi orang yang dicintai. Karena itu Rasulullah kemudian melahirkan atas izin Allah lewat wahyu-wahyu Allah ibadah-ibadah sunnah yang mesti kita juga saksikan, cintai. Jadi kita terusin ya setelah yang berikut ini. Kembali ke Wisata Tian TV pemirsa. Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai syahidah, sebagai saksi. Sebagian mufassir mengatakan ya, karena Rasulullah menjadi penyaksi dari segala zaman yang sudah dititahkan oleh Allah SWT para nabi dan rasul pada zamannya masing-masing. Rasulullah lah saksinya. Dan saya membawa pengertian saksi ini kepada sesuatu yang sifatnya romantisme gitu. Bertauhid, romantisme iman, romantisme amal soleh. Bagaimana ketika Qiyamul Lail gitu ya, ada satu rasa di saya gitu, bahwa saya kepengen Rasulullah menyaksikan bahwa saya melakukan yang namanya sholat Qiyamul Lail, sehingga pada saat di pada mahsyar nanti Rasulullah membela saya, lalu mengatakan kepada orang banyak, pada malaikat-malaikat penjaga hisab, aku menjadi saksi buat Yusuf Mansur karena dia melakukan ibadah-ibadah yang aku cintai karena Allah. Jadi ketika ditanya gitu ya, walaupun saya sering ngajuin, lu sedekah deh, lu sedekah deh, lu sedekah deh, terus sedekah bakal begini, bakal begitu, lu nggak punya duit bakal banyak, lu nggak punya kerjaan bakal kerja, lu nggak punya usaha bakal punya modal, lu nggak punya proyek bakal punya proyek, nggak perlu nyogok, lu nggak, bukan siapa-siapa tapi lu bakal jadi siapa-siapa, lu jatuh nanti bakal naik lagi. 1000 kali saya menyeru sedekah dengan cara seperti itu. Sesungguhnya pemirsa yang dirahmati Allah, Allah maha tahu hati saya, insya Allah. Apa sih yang membuat saya lebih mencintai sedekah? Adalah karena Rasulullah mencintai sedekah. Saya kepingin melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Kenapa? Karena saya pengen disaksikan sama Rasulullah nanti. Yusuf nih mencintai sedekah. Bayangkan saudara, ketika saudara lagi divonis, bahkan sudah mulai mukulin, tiba-tiba ada satu orang tua bilang, saya kenal orang ini, saya kenal orang ini. Dan saya bersaksi bahwa orang ini bukan yang dimaksud. Dan orang itu orang berpengaruh, selamatlah kita. Ada kemudian barisan orang-orang yang menunggu kesempatan interview. Tiba-tiba masuk seorang tua
pakai tongkatnya, dan dia melihat seorang anak muda disamperin. Kamu ikut di sini? Pak Haji, assalamualaikum. Pak Haji ikut wawancara juga. Oh, saya makan sudah tua, nggak ikut lah tuh. Cuman yang di dalam itu anak saya. Masya Allah. Saya masuk dulu ya. Assalamualaikum. Masuklah Pak Haji ini. Kemudian diberitahu anaknya di depan tuh ada orang yang pernah nolongin saya, bla 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 bla. Anaknya keluar. Kamu yang nolongin bapak saya? Ya, masuk. Disitulah orang ini bersaksi atas perbuatan baiknya berbuah. Seperti itu saya pengen disaksikan oleh Rasulullah nanti di padang mahsyar. Di hari yang sulit. Saya membayangkan ya dengan odowa, dengan rumah-rumah tahfiz, dengan pesantren. Ada romantisme tauhid. Dan saudara di belakang saya. Menjadi bagian dari perjuangan saya, insya Allah sama-sama makomnya, nggak ada yang lebih mulia, sama kita baru. Tiba-tiba datang begitu ya di padang mahsyar, nah, yang Allah dan Rasulnya sama malaikatnya mengenali kita ini adalah sebagai orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, menyeru orang untuk membaca Quran, memahami dan melaksanakan. Tiba-tiba lautan manusia terbelah, sebelah. Kita dan rombongan begitu, rombongan pemirsa Antep, ada tulisannya sih, rombongan Antep gitu. ya, nggak apa-apa lah, happy ya kan. Namanya juga imajinasi toh. Tapi ini nggak terlalu keliru karena syahidah. Gitu. Rasulullah meminta, mempersilakan rombongan Yusuf Mansur dan pemirsa Antep. Rombongan Odoa, rombongan yang senang sedekah, rombongan yang sabar atas ujian Allah, rombongan mereka yang sabar atas segala ketetapan Allah, ridho atas ketetapan Allah, rombongan yang senang sekali menolong orang, rombongan yang menjaga dirinya dari apa-apa yang maksiat kepada Allah. Lalu begitu ketemu, Rasulullah menyalami kita, assalamualaikum ahlan wa sahlan, bla bla bla. Aduh. Rasulullah bersabda, berpidato begitu di padang mahsyar. Ana syahidun, saya saksi buat mereka semua, bahwasanya mereka semua yadkhulunal jannata bighairil hisab, masuk surga tanpa hisab. Kangen tuh saya. Ketika milad rumah tahfiz yang pertama, saya sampaikan waktu itu. Rasulullah nyambut gitu, dang gitu nyambut. Lalu Rasulullah menyampaikan ucapan terima kasih gitu. Sudah, itu saya gitu, maksudnya motivasi saya gitu supaya saya disaksikan gitu. Kita kan kalau jadi anak kecil kok gitu dong ya, pengen dilihat sama orang tua. Ingat nggak ente waktu SD ada event di mana kita masak-masak, sedih nggak ente? Kepala sekolah datang gitu ya, terus ngelewatin stand kita tanpa nanya, tanpa apa. Itu sambal pengen ditimpuk aja ke kepala sekolah. Udah nyambal capek-capek nggak dilihat ya kan. Tapi kalau kepala sekolah datang lalu menyalami kita, Masya Allah bikin apa nak? Saya waktu SD menang tuh lomba masak-masak. Bener pemirsa, menang. Gak ada yang tahu saya beli telur baladonya di warung Padang. Rahasia ya, jangan ngomong-ngomong. Silakan lewat dulu. Ya, namanya anak kecil pemirsa ya. Dengan segala cara. Jadi dipuji tuh, dipuji. Oh, dia enak banget nih. Kok bisa bikin telur balado gitu kan. Aneh kan, yang lain masak sayur asam, saya telur balado. Cakep banget, tim saya jangan nyengir. Bener itu beli mindahin piring dong. Don't try at home ya, jangan niru. Syahidah, Rasulullah menjadi syahid. Jangan sampai Rasulullah nggak bisa bela kita juga gitu loh. Karena Rasul menyaksikan kita di neraka. Kalau bisa kita lidah juga basah dengan sholawatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersolawat. Sehingga Rasulullah sebagai saksi nanti di hari akhir nanti menyambut kita, mengenali kita sebagai orang-orang yang senang bersolawat. Senang duha, senang qiyamul lail. Bener loh, pemirsa. Saya kalau sholat ya Allah, mudah-mudahan ini bukan ria gitu ya, depan TV saya ngomong. Saya pengen Allah dan Rasulnya kan, Rasulullah kan wakil dari Allah toh. Ya, Rasulullah ngelihat, Allah juga melihat kita tengah malam sholat. Sholli sunat tahajud di rakaatin ini. Allah. Saya
ngebayangin Rasulullah tersenyum gitu ngelihat saya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada saat sholat malam tuh ya, rasanya ada Allah gitu ngeliatin, ada Rasulullah gitu ngeliatin. Ya Allah, mudah-mudahan ya saya minta doa dari pemirsa semua, mudah-mudahan saya mencintai sholat malam. Allahu Akbar. Saya pengen gitu dilihat sama Rasulullah, dilihat sama Allah. Saya ini umatnya Nabi yang tidak pernah ketemu Nabi, umatnya Nabi yang tidak pernah ngelihat Nabi, umatnya Nabi yang tidak pernah duduk bersama Nabi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung dan segala pujian bagimu. Kita bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamid. Rabbana walakal hamd. Kita sujud, selalu bilang, mengucap subhana rabbiyal a'la. Saya pengen Rasulullah, yang ngebayangin Rasulullah ngelihat. Kita kan umat yang dibanggakan Rasulullah, bukan sahabat. Kita lah yang dibanggakan oleh Rasulullah, bukan mereka yang ada di kanan kiri Rasulullah. Apa kata Rasulullah pada para sahabat? Ada umat yang terbaik. Sahabatnya ikut perang Badar. Sahabatnya ikut perang, ini perang itu, Khandaq. Ya Bang. Banyak lagi peperangan. Mereka bingung, kenapa bukan kami yang disebut umat terbaik olehmu ya Rasulullah? Rasulullah bilang bukan. Umat yang terbaik adalah umat yang tidak pernah ketemu denganku. Dia tidak mendengar langsung dari perkataanku. Tapi mereka mengimaniku, menjalankan ibadah pada Allah SWT dan percaya kepadaku. Lalu kita mengikuti sunnahku. Itulah umat yang terbaik dan itulah kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Makasih pemirsa. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita semua. Mari pemirsa. Perhatikan ayat 9 ya pemirsa. Litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Subhanallah. Sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disaksikan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Saudara, kita masuk segmen O2. Ayat yang ke-40 berapa sekarang? 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahman Rahim, apabila saat ini Engkau dan Rasulmu dan para malaikatmu melihat kami sebagai orang-orang yang zalim, orang banyak dosanya, yang malas beribadah kepada Engkau ya Allah, yang tidak mengikuti seruan Nabi-Mu, senangnya maksiat, sehingga mungkin doa-doa kami menjadi terhalang. Ampuni kami ya Allah. Kami ingin Engkau menyaksikan kami dalam keadaan orang-orang yang soleh. Kami ingin Nabi-Mu menyaksikan kami nanti ya Allah pada mahsyar dalam keadaan orang-orang yang bisa ditolong olehnya. Sampaikan salam rindu kami kepada Rasul kami ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya
Habibullah. Kami nggak pengen ya Allah jadi orang-orang yang kufur nikmat. Bimbing kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai ketemu lagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.